Selamat pagi TLCC, senang sekali ada kesempatan untuk melayani firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Pastor Daniel Muksin dan Elders yang mengizinkan saya memberikan kesempatan untuk melayani pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan seri yang Pastor Muksin sudah mulai dengan baik minggu lalu dari kitab Maleaki. Dan pagi hari ini kita akan membuka dari Maleaki pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian, seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka mezbah Tuhan, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Kita akan membaca ayat-ayat selanjutnya. Tetapi pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai keagungan nama Tuhan di dalam pelayanan. Keagungan nama Tuhan di dalam pelayanan. Nah, kita akan melihat. Kita sudah mendengar minggu lalu mengenai di mana Maleaki, posisi di mana kitab ini. Kitab ini adalah kitab yang terakhir di dalam perjanjian lama. Dan kalau kita mengingat cerita pada waktu bangsa Israel dibawa pulang kembali, Anda membaca kitab Ezra, Nehemia, dan dua itu adalah memberikan cerita, sejarah, narasi di dalam kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Lalu kita melihat ada beberapa nabi yang melayani pada masa Ezra dan Nehemia tersebut. Salah satunya adalah Maleaki ini. Maleaki adalah nabi yang terakhir yang tercatat di dalam perjanjian lama nubuatannya, dan tidak ada nabi lain yang menubuatkan sampai kemudian Yohanes Pembaptis berdiri di sungai Yordan dan mengundang orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat bahwa di dalam kitab Maleaki ada 7 pernyataan Allah yang terdapat. Ada istilahnya 7 thesis statement, pernyataan. Nah, beberapa sudah disinggung minggu lalu juga. Dan kalau kita melihat di dalam pernyataan ini ada pernyataan-pernyataan yang Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Yang pertama dia mengatakan, aku mengasihi kamu. Lalu kemudian dia mengatakan, di manakah takut yang kepadaku itu? Pernyataan yang ketiga adalah, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Jadi 2 dari 7 pernyataan itu ada di dalam nats yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang keempat berbicara mengenai kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Pasal 2 ayat 17. Dan kemudian ada pernyataan yang mengatakan Tuhan mengundang mereka, kembalilah kepadaku. Lalu kemudian pasal 3 ayat 8, namun kamu menipu aku. Anda mungkin melihat di dalam pasal 3 ayat 8 dan lanjutannya di dalam ayat 10 adalah ayat yang kita sering kali pakai untuk mengingatkan orang akan pentingnya perpuluhan. Lalu kemudian pernyataan yang ketujuh adalah, bicaramu kurang ajar tentang aku. Ada dialog yang disampaikan. Dialog setiap kali ada pernyataan ini disampaikan, dan kemudian orang Israel selalu bertanya, dengan cara bagaimanakah? Dengan cara bagaimanakah kami menghina engkau? Dengan cara bagaimanakah kami menyusahkan engkau? Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali kepadamu? Tetapi pada saat ini kita akan melihat di dalam Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai 14 ada hal-hal yang Allah ingin sampaikan sehubungan dengan nama Tuhan. Nah, mengapa nama Tuhan yang menjadi penekanan di dalam pelajaran pada pagi hari ini? Karena saya melihat bahwa di dalam 9 ayat yang baru kita baca tadi, kita melihat paling kurang ada 6 kali
kata nama atau berbicara rujukan tentang nama Tuhan disampaikan di dalam ayat yang ke-6. Berbicara, hai para imam yang menghina namaku, kata Tuhan. Lalu kemudian dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Lalu kemudian berbicara lagi selanjutnya di dalam ayat yang ke-11, sebab dari terbitnya sampai terbenamnya matahari namaku besar, dan dipersembahkan korban bagi namaku, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Lalu kemudian bagian penutup di dalam ayat yang ke-14, sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa yang besar. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya merasa penekanan yang harus diberikan kepada kita adalah mengenai nama Tuhan. Dan kemudian kita perlu memberikan satu pertanyaan yang harus kita jawab pagi hari ini. Bagaimana kita dapat mengagungkan nama Tuhan di dalam pelayanan? Bagaimana kita dapat mengagungkan nama Tuhan di dalam pelayanan? Dan di dalam sepanjang 9 ayat ini, Anda melihat bahwa para imam gagal untuk mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan para pelayanan mereka. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan melihat ada 3 hal yang kita akan dapat lakukan ketika kita ingin mengagungkan nama Tuhan. Yang pertama, kita mengagungkan nama Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Banyak dari Anda langsung berpikir, Roni sedang berbicara mengenai uang. Saya akan berbicara mengenai hal yang lebih luas lagi daripada sekedar berbicara mengenai uang. Yang kedua, kita mengagungkan nama Tuhan dengan memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mengagungkan nama Tuhan dengan memberitakan perbuatan ajaib yang dari Tuhan. Mari kita melihat. Yang pertama, ketika kita berbicara mengenai mengagungkan nama Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Anda melihat dialog, komunikasi yang disampaikan oleh Maleaki kepada bangsa Israel ketika disoroti bahwa para imam memberikan persembahan yang tidak baik kepada Tuhan. Ketika dikatakan di dalam ayat yang ke-8, apabila kamu membawa seekor binatang buta yang dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Lalu kemudian apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Lalu kemudian Maleaki berkata begini, hei, kalau kamu membawa binatang yang cacat, binatang yang buta, binatang yang timpang, apakah kamu mau membawa persembahan seperti itu bahkan kepada bupatimu? Apakah bupatimu berkenan kepada persembahan tersebut? Tentu saja bupati tidak akan bersedia untuk menerima persembahan tersebut. Malaikat berkata, kalau manusia, pemimpin dunia saja tidak berkenan akan pemberian seperti itu, bagaimana mungkin Allah semesta alam berkenan akan persembahan tersebut? Nah, Anda harus tahu bahwa imam-imam ini bukannya tidak memiliki binatang-binatang yang baik, tetapi mereka menghina persembahan kepada Tuhan. Mereka meremehkan persembahan kepada Tuhan. Anda tahu bahwa sepanjang kitab-kitab Musa kita tahu ada persembahan yang sempurna yang dituntut oleh Tuhan dari umatnya. Ketika mereka harus mempersembahkan lembu jantan, ketika mereka harus mempersembahkan domba, kambing jantan, semuanya harus binatang-binatang yang sempurna. Pada pagi hari ini kemudian akan berpikir, wah, saya bukanlah kelompok-kelompok para imam, dan Nats ini hanya berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, kepada saya, kepada Pastor Moksin, pada Pastor Alex, kepada Pak Akswin. Tidak. Tapi Anda tahu bahwa di dalam perjanjian baru kita tahu Anda dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita semua adalah imamat yang rajani. Kita semua adalah imam-imam. Oleh karena itu saya meyakini firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara kepada setiap kita yang dituntut oleh Tuhan untuk membawa persembahan yang agung, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Roma 12 ayatnya yang pertama ketika dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu kemudian penulis kitab Ibrani juga berbicara di dalam pasal yang ke-13 ketika dia berbicara, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Itu sebabnya di awal tadi saya mengatakan, saya berbicara mengenai sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dalam lagi daripada persembahan perpuluhan yang Anda pikir kita sedang bicarakan pagi hari ini. Kita berbicara mengenai persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kita berbicara mengenai bagaimana Anda melayani dengan sempurna. Bagaimana Anda menyerahkan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda, yaitu keselamatan dan hidup ini untuk memuliakan namanya dalam pelayanan-pelayanan itu. Bagaimana dengan persembahan terbaik Anda sebagai anggota dari worship team? Apakah Anda memberikan yang terbaik kepada Tuhan ketika Anda memilih lagu, ketika Anda berlatih, ketika Anda menyiapkan pelayanan? Apakah yang terbaik yang Anda berikan? Atau Anda berpikir, hanya online saja, tidak ada masalah, tidak terlalu banyak orang yang menyaksikan? Apakah Anda berpikir bahwa kalau Anda kurang sedikit di dalam permainan musik itu sudah cukup bagi Tuhan? Bagaimana dengan Anda pemimpin komsel? Apakah Anda memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan ketika Anda mempersiapkan pelajaran Anda? Apakah Anda berpikirkah hanya 5, 6, 7 orang saja yang hadir dan online pula? Santai saja, saya masih bisa nyontek, saya masih bisa melihat segala sesuatunya. Nanti last minute preparation yang Anda berikan kepada Tuhan. Bagaimana dengan Anda guru sekolah minggu? Apakah Anda memberikan persembahan yang terbaik ketika Anda berpikir, hanya anak-anak Indria, hanya anak Pratama, kita hanya main santai saja menceritakan tentang Tuhan Yesus dalam bahasa anak-anak. Tapi tahukah Anda bahwa keselamatan anak-anak itu juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka mengambil keputusan kepada Tuhan Yesus, juga dipengaruhi oleh apa yang Anda ajarkan minggu demi minggu kepada Tuhan, kepada Anda, kepada mereka. Memberikan persembahan yang terbaik adalah ketika kita mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mengagungkan nama Tuhan dengan memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan. Saya meyakini ada dua bagian di dalam nats ini yang menolong saya untuk memahami bahwa persekutuan intimlah yang dirindukan oleh Tuhan. Nah, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa ada frase firman Tuhan semesta alam. Diulang paling kurang 7 kali di dalam 9 ayat ini. Anda pernah mendengar ini saya sampaikan, dan saya sering menyampaikan bagian ini. Saya mengatakan 1 kali Allah menyampaikan cukup. Apalagi ketika Allah menyampaikan berkali-kali, 1 kata, 1 frase, atau 1 kalimat. Dan di dalam bagian ini berkali-kali Maleakhi mencatat firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam, firman Tuhan semesta alam. 1 kali cukup, kita tahu bahwa itu dikatakan oleh Allah melalui Maleakhi kepada umatnya. Tetapi begitu besar kesalahan yang dilakukan oleh para imam, begitu jauh kehidupan penyembahan mereka dari apa yang Allah sudah tentukan, begitu besar kerinduan Allah supaya mereka kembali kepada Tuhan, dan begitu besar kerinduan Tuhan supaya mereka memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, sehingga ketika Allah memberikan inspirasi kepada Maleakhi untuk mencatat bagian ini, Allah berkata, tidak cukup 1 kali katakan demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, berkali-kali untuk menunjukkan bahwa ini adalah apa yang Tuhan rindukan dari mereka, supaya mereka memahami dan melakukan firman Tuhan. Anda tahu bahwa ini adalah imam-imam. Imam-imam sangat memahami hukum-hukum Musa. Mereka bukannya tidak tahu. Ketika Anda melihat di dalam ayat 6, dan mereka berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Anda harus tahu bahwa bukannya para imam tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan, tapi mereka tidak melakukannya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-7 juga dikatakan, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkan mejamu? Bukannya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu persis apa yang mereka lakukan, dan mereka tahu persis bahwa mereka tidak melakukannya dengan standar yang sesungguhnya
Allah sudah tentukan bagi mereka, tetapi mereka mengacuhkannya, mereka menganggapnya remeh, dan ini sangat-sangat penting di hadapan Tuhan. Yang kedua yang saya lihat, bukan saja demikianlah firman Tuhan semesta alam yang diulang, tapi saya melihat bahwa ada kata yang penting juga yang harus diingat di sini ketika kata meja Tuhan diangkat di dalam bagian ini. Dan pada sarjana perjanjian lama melihat bahwa hanya di dalam kitab Malaki saja kita dapat menemukan rujukan mengenai istilah meja Tuhan. Nah, kalau Anda masih mengingat di dalam kitab Keluaran dan kitab Imamat, ada meja di dalam kemah persuci. Ada meja yang disediakan untuk roti-roti sajian di sana dan kendil yang ditaruh di sana. Tetapi meja Tuhan yang disebut di dalam ayat yang ke-7 ini tidak berbicara mengenai meja tersebut. Karena apa? Karena meja itu berisi dengan roti sajian yang harus diberikan, yang harus dihidangkan, disajikan di situ. Tetapi meja yang ada di sini berhubungan dengan persembahan yang dibawa kepada Tuhan. Saya melihat bahwa meja Tuhan yang dimaksudkan oleh Malaki sini adalah berbicara mengenai persekutuan dengan Tuhan, berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Saya dibesarkan di dalam keluarga yang sangat amat menaruh perhatian kepada meja makan. Makan malam adalah satu hal yang kami sangat nanti-nantikan. Mami saya masak sangat enak dan kami akan duduk makan malam bersama. Kami menyiapkan meja. Papi duduk di sebelah ujung kepala meja kanan dan mami sebelah kiri, di seberangnya, dan anak-anak duduk, dan makan malam adalah sesuatu saat yang paling indah di dalam keluarga kami. Karena disitulah kami makan, kami bercerita tentang kegiatan hari itu. Kadang-kadang kami bertengkar juga, berdebat dengan orang tua, tetapi ada persekutuan di meja makan tersebut. Ada hubungan yang indah dibangun di meja makan tersebut. Dan kalau Anda mengingat di dalam pasal ketiga dari kitab Wahyu ayat ke-20 sampai ke-22 ada undangan dari Tuhan untuk makan bersama ketika kita masuk ke dalam surga di sana. Jadi meja Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah melambangkan hubungan yang indah antara umat Tuhan dengan Tuhannya. Satu perjanjian yang Allah mulai, satu perjanjian yang Allah sampaikan ketika Allah mengatakan, "Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku." Inilah yang Allah rindukan ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Allah mengatakan kepada Musa, "Katakan kepada Firaun supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar ke gunungku supaya mereka menyembah aku." Ada hubungan, ada persekutuan yang Allah ingin umatnya miliki dan lakukan dengan dia. Ada persekutuan yang intim yang ingin dilakukan, tetapi mereka mencemarkan meja Tuhan. Anda tahu apa yang dimaksudkan ketika dikatakan dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Sebagai bandingannya saya ingin angkat apa yang dilakukan oleh Esau kepada Tuhan. Anda masih ingat cerita tentang Esau dan Yakub, dan minggu lalu kita berbicara mengenai aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Ini ada hubungannya dengan apa yang ketika Esau lakukan pada saat Esau lapar, pulang, dan dia melihat ada sup kacang merah yang enak sekali yang dibuat oleh Yakub. Dan Yakub berkata, "Jualah hak kesulunganmu kepadaku." Dan Esau berkata, "Aku sudah tua, gak lama lagi mati, buat apa hak kesulungan?" Tetapi kemudian di dalam Kejadian pasal 25 ayat 34, di kalimat terakhir, penulis kitab Kejadian berkata, "Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan tersebut." Kata memandang ringan adalah kata yang sama yang dipakai oleh Malaki ketika mengatakan dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya. Dengan cara bagaimanakah? Dengan cara memandang ringan, menganggap remeh. Menganggap remeh persekutuan dengan Tuhan, menganggap remeh meja dengan Tuhan tersebut. Inilah yang dimaksudkan, inilah yang dirindukan oleh Tuhan ketika dia melihat bahwa para imam menganggap ringan, memandang ringan, menganggap remeh meja Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda sedang menganggap remeh, memandang ringan persekutuan dengan Tuhan?
Anda mungkin sudah bosan mendengar hamba Tuhan Anda, saya dan hamba Tuhan yang lain berkhotbah dan selalu menekankan mengenai pentingnya saat teduh pagi hari, atau bagi Anda yang memilih melakukannya malam hari, mungkin Anda berkata, ya saya sudah berulang kali, tapi saya yakin karena saya sudah berbicara dengan banyak anggota gereja, banyak orang Kristen, dan ada banyak dari mereka yang tidak konsisten atau bahkan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, dan inilah yang Tuhan sedang tegur dari para imam. Mereka melakukan ritual-ritual mereka, tetapi dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan tidak suka kepadamu di dalam ayat yang ke-10. Tuhan, aku tidak suka kepadamu firman Tuhan alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Mengapa? Karena yang Tuhan rindukan adalah hati yang hancur, hati yang sungguh-sungguh memiliki belas kasihan, hati yang sungguh-sungguh rindu untuk memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Setelah 14 tahun melayani, Rasul Paulus di dalam kitab Filipi masih terus berkata, yang kurindukan ialah mengenal Dia. Yang kurindukan apa? Yang kurindukan ialah bagaimana Paulus ingin sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, dan memiliki persekutuan yang indah di dalam penderitaannya. Dan inilah yang Tuhan juga rindukan dari kita. Dan pertanyaan pada pagi hari ini adalah, bagaimana dengan keintiman persekutuan Anda dengan Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh mengutamakan dan meninggikan saat yang paling penting di dalam kehidupan Anda? Anda tahu bahwa saat yang paling penting di dalam kehidupan kerohanian Anda bukanlah datang berbakti suatu saat ketika semuanya sudah berjalan normal lagi. Bukanlah ketika kita datang berbakti pada hari Minggu pagi ke gereja, atau datang pada hari Rabu untuk jam doa. Tetapi yang penting adalah bagaimana Anda bangun pagi, membuka firman Tuhan, membaca, dan merenungkan dan menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita mengagungkan nama Tuhan? Yang pertama, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua adalah dengan kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah ketika kita memberitakan perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Menarik kalau kita melihat kembali kepada nama Tuhan yang dikatakan di sini di dalam ayat 11 ketika berbicara mengenai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tidak sampai di situ juga saja, tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-14, bagian akhir Allah juga mengatakan seperti ini. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saya ingin menyoroti ayat ke-11 dan ayat yang ke-14 ini ketika berbicara mengenai nama Tuhan yang besar di antara bangsa-bangsa. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat mengapa begitu besar, begitu penting bagi kita untuk melihat nama Tuhan yang besar tersebut. Saya ingin mengajak Anda untuk kembali melihat ketika Tuhan memanggil Abraham keluar. Ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur, dan dikatakan di dalam Kejadian pasal 12 ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat besar. Merupakan apa yang akan kemudian terjadi ketika Tuhan berkata, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Ketika Daud kemudian menjadi nyata, ketika menjadi raja yang besar di dunia itu, Salomo menjadi raja yang besar, dan bangsa Israel ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain. Dan ini merupakan penggenapan ketika mereka mengakui kebesaran nama Tuhan Allah Israel. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Tapi kemudian kita lihat Daud dalam sejarah bangsa Israel, raja-raja kemudian tidak takut kepada Tuhan, dan mereka jatuh ke dalam penyembahan-penyembahan berhala, dan Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak mau sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan, dan akhirnya mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tetapi kemudian Allah yang memegang perjanjiannya yang setia tersebut dengan bangsa Israel, Allah membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Karena Allah ingin menyatakan namanya yang besar di situ. Karena Allah ingin bahwa di tanah perjanjian tersebut sesuai dengan janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Daud, ada perjanjian-perjanjian yang besar. Karena melalui Yerusalem
Yerusalem lah Tuhan ingin terus membawa namanya besar sampai ke ujung bumi. Tetapi ketika Anda melihat sampai ketika mereka dibawa kembali ke tanah perjanjian, sampai ketika kitab Maleakhi ini ditulis, mereka tidak memelihara hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak memberitakan nama Tuhan yang besar tersebut, sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Romawi untuk datang dan menjajah mereka. Dan tadi saya sudah katakan bahwa sejak Maleakhi bernubuat sampai kemudian ada nubuatan yang lain yang datang ketika Yohanes berdiri di pinggir sungai Yordan, ada 400 tahun masa keheningan. Tidak ada firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel. Tidak ada nabi yang menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel. Karena Tuhan kecewa dengan apa yang dilakukan oleh umatnya. Tetapi kemudian ketika Yohanes Pembaptis tampil di pinggir sungai Yordan, dia mengatakan di dalam Lukas mencatat di dalam pasal yang ketiga ayat 5, yang kelima dan keenam, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan kemudian dikatakan ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Dan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah untuk menyiapkan satu nama yang besar, untuk nama tersebut menjadi besar di antara bangsa-bangsa. Dan kemudian Yesus datang ke sungai Yordan dan kemudian dibaptis, dan Yesus melayani 3,5 tahun lamanya. Dan kemudian pada saatnya tiba, dia melangkah ke bukit Golgota. Dia memikul kayu salibnya dan dia tergantung di antara langit dan bumi. Dan di atas kayu salib tersebut ada tulisan, inilah Raja orang Yahudi. Tulisan yang ditulis dalam 3 bahasa yang berkenan, yang dipakai pada waktu itu. Ya, memang rencana yang dikatakan oleh Pontius Pilatus adalah untuk mempermalukan Yesus, tetapi yang Allah pakai adalah untuk memberitakan namanya yang besar. Walaupun anaknya yang tunggal tergantung di atas kayu salib, ada rencana yang besar supaya namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan Yesus kemudian bangkit pada hari yang ketiga. 50 hari setelah dia bangkit, murid-murid berkumpul di Yerusalem. Dan kemudian mereka berdoa dan Roh Kudus dalam bentuk lidah api turun ke atas mereka, memampukan mereka, menguasai mereka, memberikan Roh Kudus kepada mereka sehingga mereka mampu untuk berkhotbah. Dan ketika mereka berkhotbah, bangsa-bangsa dapat memahami apa yang mereka katakan dan memahami apa rencana Tuhan bagi bangsa-bangsa, dan merupakan penggenapan sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan kemudian ketika Paulus mencatat suratnya kepada Filipi, dia berbicara mengenai nama yang besar itu. Ketika dia berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada nama yang besar yang dinyatakan oleh bangsa-bangsa, dan nama yang dinyatakan besar bagi bangsa-bangsa ini dinyatakan sekali lagi oleh Paulus ketika dia menulis kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat yang ke-13, ketika dia berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu sebabnya kita melihat bahwa nama tersebut adalah nama yang harus diagungkan oleh bangsa-bangsa, dan nama tersebut adalah nama yang membawa keselamatan. Oleh karena itu nama tersebut harus ditinggikan, nama tersebut harus disanjung, nama tersebut harus diagungkan. Dan bagaimana kita dapat mengagungkan nama tersebut? Yang pertama, dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah Anda sudah memberikan persembahan hidup Anda yang terbaik kepada Tuhan? Dan pada pagi hari ini, kalau Anda menyaksikan di rumah, mungkin Anda sedang menyaksikan di ruang tamu Anda, mungkin Anda sedang mengendarai, sedang berolahraga, dan Anda sedang menyaksikan ini sambil lalu, dan Anda belum memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Di gereja ini, The Light Community Church, nama Yesus Kristus kami yakini adalah satu-satunya nama yang dapat menyelamatkan Anda dari dosa Anda. Tidak ada nama lain yang dapat mengampuni Anda selain nama Yesus Kristus tersebut. Nama yang pada suatu saat nanti ketika kita menghadapi hari penghakiman, ketika langit dan bumi sudah berlalu, ini nama itu saja yang masih tetap berkuasa dan diagungkan dan ditinggikan. Oleh karena itu pagi hari ini,
Saya mengundang Anda untuk membuat keputusan yang paling penting di dalam kehidupan Anda, yaitu untuk menyerahkan seluruh hidup Anda untuk Tuhan Yesus, menjadikan Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan Anda. Bagaimana dengan Anda yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menjadi anggota gereja? Bagaimana Anda menggagungkan nama Tuhan? Saya ingin tanya, bagaimana dengan hubungan pribadi Anda dengan Tuhan Yesus? Apakah Anda sudah memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan membuka firman Tuhan hari lepas hari dan hidup dari firman Tuhan? Mungkin pagi hari ini juga ada di antara Anda yang menyaksikan ini, Anda orang-orang muda yang luar biasa, yang pada pagi hari ini ketika Anda mendengar bahwa Anda dapat mengagungkan nama Tuhan dengan memberitakan perbuatannya yang ajaib. Bagaimana Anda memberitakan perbuatan yang ajaib dan Tuhan berbicara dengan jelas di telinga Anda, di hati Anda, menggerakkan Anda dengan mengatakan Anda harus menyerahkan hidup Anda untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Pagi hari ini saya yakin Tuhan sedang berbicara kepada beberapa Anda dan Anda harus mengambil keputusan untuk melayani Dia sepenuh waktu karena Tuhan ingin Anda melayani Dia, mengagungkan namanya, meninggikan namanya. Untuk pergi ke Kalimantan di sana, untuk pergi ke Sumatera, untuk pergi ke Thailand mungkin, untuk pergi ke Afrika, untuk pergi ke China, mengagungkan, memberitakan perbuatannya yang ajaib. Pertanyaan pada pagi hari ini, apakah Anda sudah mengagungkan nama Tuhan melalui persembahan yang terbaik, melalui persekutuan yang intim, dan melalui memberitakan perbuatannya yang besar bagi bangsa-bangsa? Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan memberitakan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini hamba berdoa biarlah nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan di TLCC, dan khususnya ketika orang-orang di rumah yang menyaksikan saat ini mungkin akan mengambil keputusan untuk Tuhan, dan biarlah nama Yesus saja yang diagungkan. Di dalam namamu kami berdoa. Amin.